Ayo mulai eksekusi Vario 125 mas. Todo poin singkat cerita intinya unit ini pernah turun mesin ganti piston, tapi beberapa hari beberapa bulan dipakai itu tidak maksimal mas. Yang pertama tenaga malah ngedon. Yang kedua air radiator bercampur mas. Yang ketiga banyak permasalahan intinya todo poin biar kesuwen ngirit durasi biar tidak terlalu lama. Nah piston baru mas, oversize 25 berarti mas, tapi yang bagian atas ya mas baret parah. Ini yang bagian atas, yang X bagian atas ya parah mas, dua sisi, tapi bagian bawah mas. Kesimpulannya apa? Oli tidak naik, oli dari keras tidak naik, tidak bisa membasahi bagian buring atau linder mas. Nah otomatis bagian atas baret parah, bukan karena kehabisan oli mas, tapi oli tidak lancar karena Matic tidak menggunakan oil jet, hanya mengandalkan dari mangkok oli yang ada di poros keras, mengandalkan gaya sentrifugal, gaya putar. Terus packing masih bawaan, unit tidak diganti, mustahil mas. Radiator packing kok cuma sekali pakai ya mustahil mas, wajib ganti mas kalau mau dilem. Nah tanda-tandanya ya, kompresi bocor ke bagian ruang pembakaran, otomatis air radiator juga masuk ke bagian internal engine. Ketika masuk ya otomatis mas air menyusup dari sela-sela ring piston. Nah tuh, terus water pump mas wajib ganti, punya jenengan wajib ganti water pump. Piston juga wajib ganti mas, wajib oversize berarti di angka 0,50. Kalau 0,50 tidak bersih berarti 0,75. Ganti piston unit Matic ya. Contohnya gini mas, sudah pernah bongkar satu kali misalnya, jenengan bongkar unit mesin kok kedapatan piston seperti ini, terus jenengan ngirane kok kekurangan oli, kehabisan oli, terus jenengan kolter ganti piston baru tanpa jenengan ngecek mangkok oli yang ada di poros keras. Makanya sering tak bilang bunuh diri mas, asli bunuh diri. Misalnya unit iki ketempatnya jenengan toh kasar lain sebagainya, dicek oh pistonnya pak baret, wajib ganti lah. Kenapa mas? Mungkin kekurangan oli. Nah singkat cerita langsung kolter rakit, tak pasti ke mas, selang beberapa hari 2-3 hari ngejim lagi tanpa jenengan ngecek bagian mangkok oli. Perlihat ke mas, sing nyebabke oli ndak lancar masuk ke bagian atau menampung ya mangkok oli ini mas yang ada di poros keras. Tujuannya untuk menampung oli ketika gaya sentrik, gaya putar, oli terlontar mas, output dari big end membasahi bagian dinding silinder mas. Masalahnya tidak pakai oil jet. Nah rata-rata bengkel ya mas fokus ketika oli naik di bagian head di sini lancar, dia mengira keseluruhan lancar. enggak mas, pompa oli ya itu dibagi beberapa cabang mas. Yang ke atas lancar belum tentu yang di sini lancar, sebaliknya mas, di sini lancar belum tentu di atas lancar gitu loh mas. Istilahnya cuma selisih 200.000, tapi kok cuma dipakai sebulan 2 bulan percuma tuh mas. 200.000 tidak bisa untuk memperbaiki mas sebenarnya. Paling ganti piston karena aus longgar, bukan karena baretan, baik itu baretan rambut lain sebagainya. Oke lah mas, tidak usah belah ini tidak masalah. Tapi ketika terjadi seperti ini mas, terjadi bekas ngejim kok jenengan tidak belah tengah, tak pastikan bunuh diri mas. Nah makanya kesimpulannya ya, bengkel jujur mas tidak berpengaruh. Mau bengkel jujur murah tidak berpengaruh mas. Yang paling berpengaruh apa? Pengalaman mas, pengalaman bongkar lain sebagainya gitu loh. Jujur itu mas ya bonus poin plus lah ibaratnya. Yang bisa mas jujur, berpengalaman lain sebagainya. Iku sing tak harap ke.
Tapi cuman kok, oh bengkel A murah, oh bengkel B jujur, oh bengkel B rame, oh bengkel A rame, kono wae. Tapi ndak awet ya percuma toh Mas, buang-buang duit. Gitu kan. Masyarakat sekarang masalahnya apa Mas? Cari yang murah, yang rame, yang jujur, tapi mekaniknya belum tentu ya berpengalaman sih ini kono Mas, simpel. Ya siapa punya jenengan ya masalah yang keras. Tak bersihkan, ganti bearing kanan kiri, simple. Stang piston tak cek. Jasanya berapa Mas? Jasa kurang lebih 450. Gelem tak kerjake, Mas pasang meneh tetap 450. Ilmu loh Mas. Tidak ada toleransi, tidak ada diskon lain sebagainya.